Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 1 dari novel Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 56, mereka yang berani mendekat, bunuh. Chou Feng dan yang lainnya mengikuti peta dan akhirnya tiba di kuburan yang disebut sebelum hari mulai gelap. Saat ini, kuburan telah dibuka, dan meskipun masih banyak orang yang berdatangan, tidak ada sosok kuat Yuan Wujing yang menunjukkan bahwa orang-orang kuat teratas telah melangkah ke dalamnya. Benarkah kita hanya bisa mendapatkan sisa makanan? Melihat pemandangan seperti itu, membuat orang agak berkecil hati. Jika kamu tidak masuk dengan cepat, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa melihat butiran berasnya. Chou Feng tersenyum acuh tak acuh dan bergegas masuk lebih dulu. Pemakaman ini dibangun di bawah gurun, dan skalanya di luar imajinasi orang. Sisi lorong yang lebar ditutupi dengan batu bercahaya, dan jalan yang diaspal dengan batu misterius ini seterang siang hari. Dan kurang dari 50 meter di sepanjang lorong, sebuah aula melingkar muncul. Aula ini terang benderang, gemilang, dan sangat indah. Ini adalah pertama kalinya Chou Feng melihat dekorasi interior yang begitu mewah. Namun, aula bundar ini bukanlah ujungnya, sebaliknya, ada lusinan lorong di sini, dan setiap lorong sangat dalam, tanpa akhir yang terlihat. Chou Feng, kemana kita harus pergi? Melihat lorong seperti labirin, Su Mei dan yang lainnya semua mengalihkan perhatian mereka ke tulang punggung Chou Feng. Bagian ini terlalu dalam, dan kita tidak bisa menyelidiki ke bawah sama sekali. Kita hanya bisa bertaruh pada keberuntungan. Chou Feng menggelengkan kepalanya tak berdaya, tapi tanpa ragu, dia memutuskan untuk memilih sebuah bagian secara acak dan bergegas masuk, sementara Su Mei dan yang lainnya mengikuti di belakang. Tidak lama setelah memasuki lorong, saya menemukan bahwa ada banyak pintu di kedua sisi lorong, dan beberapa pintu telah dibuka oleh orang, samar-samar dapat melihat sejumlah besar ramuan di dalamnya, dan banyak orang berkelahi di kamar untuk merebut obat mujarab. Ayo, buka jalan ini. Chou Feng menyebarkan kekuatan mentalnya dan menemukan gerbang besi hitam yang paling kokoh. Ketika dia datang ke gerbang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggunakan bentuk kedua dari 3 bentuk Thunderbolt. Kunci pintu besi hitam dipatahkan oleh Chou Feng. Boom! Membuka pintu besi hitam, dan tiba-tiba semburan energi spiritual datang ke arah kami. Ramuan bumi, ramuan surgawi, ramuan peri, segala sesuatu yang diharapkan dapat ditemukan, ribuan tanaman, tersusun di tanda kurung di ruangan itu. Ini bukan kuburan, ini rumah harta karun. Melihat ini, semua orang sangat gembira, karena mereka tahu bahwa kali ini mereka akan menghasilkan banyak uang, karena setidaknya ada puluhan kamar seperti ini di lorong ini. Bai Long, Bai Hu, Ye Taozi, Zhang Tingzi, kalian berempat menjaga gerbang. Bai Tong, Su Mei, mari kita bertiga mengumpulkan ramuan itu. Setelah mengatakan itu, Chou Feng dan Su Mei, Bai Tong dan mereka bertiga bergegas masuk, mengambil tas Qian Kun mulai mengumpulkan obat mujarab ini dengan sembrono, terlepas dari apakah itu bermutu rendah atau bermutu tinggi, ramuan apapun tidak akan terhindar. Minggir, jika kamu tidak menyingkir, kamu akan dibunuh. Kami membuka ruangan ini, dan ramuan di sini adalah milik kami. Kentut, semua yang ada di sini tidak memiliki pemilik. Apa yang kamu katakan apakah milikmu? Tetapi pada saat ini, terdengar teriakan keras dari pintu, dan melihat ke belakang, saya melihat saudara naga dan saudara harimau berkelahi dengan sekelompok pria besar. Saya tidak tahu faksi mana dari kelompok orang besar ini, tetapi kekuatan mereka tidak lemah. 5 dari mereka telah mencapai tingkat ke-7 Linggu, dan mereka telah menekan saudara naga dan saudara harimau. Bajingan, mereka ingin menuai keuntungan. Melihat ini, Su Mei dan Bai Tong sangat marah. Karena begitu mereka membuka gerbang besi hitam, mereka melihat sekelompok orang ini,
sekelompok orang ini tidak membuka pintu apapun, tetapi berdiri di lorong dan menyaksikan perubahannya. Tentu saja, setelah Chu Feng dan yang lainnya membukanya, mereka bergegas datang. Kamu terus mengumpulkan, aku akan menghentikan mereka. Chu Feng melemparkan tas Qiankunnya ke Su Mei, dan kemudian bergegas menuju sekelompok orang dengan langkah besar. Pada saat ini, pria besar itu bertarung sengit dengan saudara naga dan saudara harimau, tetapi Chu Feng bergegas masuk seperti hantu. Dia melihat darah beterbangan di tengah guntur, dan dalam sekejap mata, ada 5 teriakan. 3 laki-laki dari tingkat ke-6 Lingu dan 2 laki-laki dari tingkat ke-7 Lingu sudah terbaring di genangan darah tanpa bernapas. Adegan ini membuat takut sekelompok pria besar. Mereka buru-buru meletakkan senjata di tangan mereka, melangkah mundur, menunjuk Chu Feng dan berkata, "Nak, beraninya kamu membunuh kami. Apakah kamu tahu siapa kami?" Shua, namun, begitu kata-kata pria itu jatuh, Chu Feng muncul di depannya seperti hantu, telapak tangannya seperti pisau, dan cahaya dingin menyala. Kepala pria itu terbang, dan kepalanya sudah berada di tempat yang berbeda. Setelah memenggal orang itu dengan rapi, tubuh Chu Feng sudah berlumuran darah. Dia berdiri di depan gerbang besi hitam, dengan 2 cahaya dingin di matanya, dan hanya mengucapkan 5 kata, "Siapapun yang berani mendekat, bunuh." Aura pembunuh yang kuat, seperti badai yang tak terlihat, menakuti sekelompok pria besar berulang kali. Melihat ke-6 anggota yang mati di tanah, meskipun kelompok orang ini marah, tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka semua terintimidasi oleh kekuatan Chu Feng. Meskipun Chu Feng masih belum dewasa, semua orang bisa mengatakan bahwa pemuda ini sangat kejam dalam serangannya. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar membunuh orang tanpa berkedip mata. "Ayo pergi." Sambil menggertakkan giginya, seorang pria kekar yang tampaknya adalah pemimpin meraung. Sekelompok orang menatap Chu Feng dengan penuh arti, dan kemudian bergegas ke kamar lain. Dan pada saat ini, Kakak Long, Kakak Hu, Ye Taozi, Shang Tingzi dan 4 lainnya menatap Chu Feng dengan mata yang sangat rumit, karena bagaimanapun, mereka masih remaja, dan meskipun mereka telah mengalami banyak hal, mereka belum melakukannya. Memiliki kehidupan di tangan mereka. Tapi Chu Feng berbeda. Aura pembunuh yang memancar darinya adalah asli. Dia benar-benar tahu cara membunuh, dan dia sudah melakukannya, dan dia tanpa ampun ketika dia melakukannya. Oleh karena itu, hanya orang-orang seperti Chu Feng, aura pembunuh yang memancar dingin dan menusuk, membuat orang takut dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, mereka bertiga diam-diam bersukacita bahwa Chu Feng adalah rekan satu tim mereka dan bukan musuh mereka. Jika tidak, mereka tidak bisa membayangkan situasi berbahaya seperti apa yang akan mereka hadapi ketika menghadapi musuh seperti itu. "Jangan linglung, kalian semua masuk untuk mengumpulkan ramuan, aku hanya bisa menjaga di sini sendirian," kata Chu Feng kepada mereka berempat. Mereka berempat bergegas masuk tanpa ragu. Pada saat ini, posisi Chu Feng di hati mereka sudah berubah. Dia masih pendatang baru yang baru saja bergabung dengan Liga Wing, dan dia sepertinya adalah pemimpin dari operasi mereka. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya berturut-turut membuka beberapa pintu besi hitam, dan ramuan di setiap kamar jauh lebih kaya daripada yang dibuka oleh orang lain. Selama periode ini, ada juga banyak orang buta yang ingin merebut hasil kerja Chu Feng dan lainnya, tetapi mereka hanya mendapatkan satu hasil, yaitu kematian. Pada akhirnya, aura pembunuh di tubuh Chu Feng semakin kuat dan kuat, hampir semua orang hanya meliriknya dan buru-buru menghindarinya, takut dia akan menyinggung bintang jahat ini, karena aura pembunuh yang menggigit itu bukan lelucon. Setelah menunggu kamar di kedua sisi lorong dibuka, Chu Feng dengan tegas memutuskan untuk tidak bersaing dengan orang-orang ini, tetapi terus melangkah lebih dalam. Adapun tujuannya, yaitu untuk memimpin. Meskipun sejauh ini mereka telah memperoleh hampir 10.000 tanaman elisir,
kebanyakan dari mereka adalah elisir tingkat rendah, dan yang terbaik hanya elisir tingkat tinggi, rumput peri. Adapun ramuan kelas atas, Spirit Orb, sejauh ini belum ditemukan, jadi mereka semua setuju bahwa pasti ada harta yang lebih baik jauh di dalam kuburan ini. Bagaimanapun, ini adalah kuburan yang kuat di alam Xuanwu. Hanya saja ketika mereka menembus ke tingkat tertentu, bau darah yang menyengat menyebar, dan ketika mereka memasuki aula yang luas, hampir semua orang terpana dengan pemandangan di depan mereka. Bab 57 Pak Tua Yukong. Aula yang luas penuh dengan mayat, terlihat dari pakaian yang dibobol orang-orang ini setelah kuburan dibuka. Dan di sekitar mayat itu, masih banyak monster humanoid. Alasan mengapa mereka disebut monster humanoid adalah karena mereka sangat jelek, dan penampilan berdarah mereka seperti orang yang kulitnya terkelupas. Itu sangat menakutkan. Apalagi tubuh mereka memancarkan aura praktisi bela diri, yang terlemah juga berada di tingkat ke-6 lingu, namun beberapa di antaranya sudah berada di tingkat ke-9 lingu. Tetapi pada saat ini, monster aneh ini menggerogoti daging dan darah mayat, mereka bahkan lebih ganas dan menakutkan daripada binatang buas. Yang paling penting adalah ada ratusan monster ini, menempati hampir semua bagian aula utama dengan cara ini, jika Anda ingin mencapai sisi lain dari aula utama, kecuali ada orang yang kuat di alam Yuanwu, bahkan Master Lingu tingkat ke-9 harus pergi ke sisi lain aula. Lebih banyak kesialan daripada keberuntungan. Itu adalah mayat darah, ada begitu banyak mayat darah, ini terlalu kejam. Pada saat ini, Su Meiyu menutup mulut kecilnya dengan tangannya, matanya yang indah membelalak, penuh keterkejutan yang tiada tara. Su Mei, apakah kamu mengetahui hal-hal ini? Chu Feng juga terkejut. Melalui pengamatan mental, dia dapat menemukan bahwa monster-monster ini hampir sama dengan manusia kecuali kekurangan kulit. Ini mungkin berarti monster-monster ini, itu adalah dikembangkan oleh manusia. Ada sejenis racun di dunia, yang disebut racun darah. Racun darah itu disuling dari ribuan racun aneh. Di pekuburanku. Tak disangka, banyak sekali mayat darah di sini. Pemilik kuburan ini terlalu kejam. Setelah Su Mei bercerita, semua orang tersentak. Mengubah orang hidup menjadi monster seperti itu memang cukup kejam. Lalu Su Mei, apakah kamu tahu karakteristik apa yang dimiliki orang-orang ini? Chou Feng dan yang lainnya berdiri di luar aula. Mayat darah dapat dengan jelas melihat mereka, tetapi mereka tidak menyerang mereka. Namun, orang-orang di aula jelas itu adalah dibunuh oleh mayat darah, jadi Chou Feng merasa bahwa karena mayat darah itu bukan manusia seutuhnya, pasti ada semacam kelemahan. Mayat darah tidak memiliki mata, tidak memiliki kecerdasan, hanya keinginan untuk membunuh. Mereka menggunakan indera penciumannya untuk membedakan antara makanan dan jenisnya sendiri. Kecuali jenis yang sama, makhluk apapun yang mendekati indera penciumannya akan diburu. Tanpa ampun oleh mereka. Kata Su Mei. Maksudmu mereka membedakan teman dari musuh dengan indera penciuman mereka. Mata Chu Feng berbinar. Ya. Su Mei mengangguk sebagai jawaban. Jika itu masalahnya, aku punya cara untuk sampai ke sana. Chu Feng tersenyum. Apa? Mendengar apa yang dia katakan, semua orang sangat bersemangat. Jalan di depan sudah buntu, tetapi jika Chu Feng benar-benar memiliki cara untuk sampai ke sana, maka apa yang menunggu mereka pasti akan menjadi harta yang sangat besar. Itu hanya sebuah pemikiran. Apakah itu akan berhasil atau tidak, saya masih perlu memverifikasinya. Anda menunggu saya di sini. Setelah mengatakan itu, Chu Feng melangkah ke aula, dan dia bernapas dengan kencang untuk menjalankan seni yang mendalam, dan langsung pergi ke tingkat ke-6 roh bela diri mayat darah terbang. Dan tepat ketika Chu Feng mendekati mayat darah dalam jarak 10 meter,
mayat darah mengeluarkan geraman rendah seperti binatang buas, memamerkan giginya dan tiba-tiba mengangkat mulutnya, seperti harimau lapar menerkam makanannya. Ia bergegas menuju Chu Feng. Shuahua, tapi aku melihat Chu Feng melambaikan tangannya, dan cahaya dingin keluar, seluruh mayat darah itu dipotong-potong olehnya, tersebar di mana-mana, dan mayat darah itu sangat aneh. Jangan lihat mayat berdarah itu, tapi setelah dipotong-potong, tidak ada setetes darah pun yang terciprat. Anak ini sangat menakutkan. Melihat sayatan rapi pada mayat darah, lalu melihat telapak tangan Chu Feng, Bai Tong dan yang lainnya tersentak. Meskipun mereka telah berkultivasi ke level mereka, tubuh mereka memang akan sekuat baja, dan sulit bagi senjata biasa untuk melukai mereka sama sekali, tetapi sangat jarang bagi Chu Feng untuk menggunakan telapak tangannya sebagai pisau, dan itu adalah sangat tajam, setidaknya pada level mereka, pada dasarnya nomor. Tetapi ketika Chu Feng melakukan langkah selanjutnya, mereka benar-benar terkejut. Mereka melihat bahwa Chu Feng memenggal beberapa mayat darah satu demi satu, dan kemudian menggunakan pakaian almarhum sebagai tali untuk mengikat anggota tubuh mayat yang tersisa. Diikat di sekitar pinggang dan kaki Anda. Apa yang dilakukan rekan Chu Feng itu? Dia benar-benar mengambil mayat darah? Sangat menjijikan. Zhang Tingzi, seorang gadis, menutup mulutnya dengan kedua tangan, merasa agak tak tertahankan. Teruslah membaca, dia pasti punya ide sendiri. Sebaliknya, Su Mei menatap tajam ke arah Chu Feng, menantikan langkah selanjutnya. Tetapi pada saat ini, adegan yang mengejutkan terjadi. Chu Feng benar-benar mulai berlari liar, dan sasarannya adalah pusat aula tempat mayat berdarah berkerumun. Ini membuat Su Mei dan yang lainnya ketakutan. Mayat darah di tengah aula sangat kuat, dan beberapa dari mereka telah mencapai seni bela diri roh tingkat 9. Jika mereka menyerang dalam kelompok, bahkan Chu Feng akan terbunuh seketika. Kematian. Tapi saat berikutnya, mereka terkejut lagi, karena mereka menemukan dengan takjub bahwa Chu Feng bolak-balik melalui kelompok mayat darah, dan mayat darah mengabaikan Chu Feng, seolah-olah mereka tidak bisa mencium baunya. Begitu. Itu menggunakan bau mayat darah untuk menutupi nafasnya, sehingga menghindari deteksi mayat darah. Akhirnya, Su Mei berkata dengan heran. Berkat dia bisa memikirkan metode seperti itu. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya tiba-tiba menyadari, dengan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Setelah itu, semua orang menggunakan metode Chu Feng untuk berhasil menghindari mayat darah, dan akhirnya mencapai sisi lain aula dengan selamat, dan akhirnya mereka bisa terus masuk lebih dalam. Setelah berjalan di sepanjang lorong sejauh 1 kilometer lagi, sebuah gerbang batu muncul di depan mereka, dan setelah mendorong gerbang hingga terbuka, Chu Feng dan yang lainnya sangat gembira. Saat ini, yang tampak di depan mata mereka adalah sebuah gua yang sangat besar. Gua itu sangat luas dan setinggi ratusan kaki, seperti dunia bebatuan, apalagi bebatuan di sini sangat istimewa, memancarkan cahaya hijau. Yang cantik dan sangat cantik-cantik. Hanya saja mereka hanya bisa melihat pemandangan gua yang indah, dan tidak bisa menyentuh batu karang, karena saat ini mereka berada di atas tebing. Di atas tebing, terdapat sebuah prasasti batu setinggi 10 meter. Di prasasti batu itu, ada beberapa baris karakter yang diukir dengan naga terbang dan tarian burung phoenix. Orang tua ini berlatih seni bela diri pada usia 10 tahun, melangkah ke alam Yuanwu. Pada usia 16 tahun, dan melangkah ke alam Xuanwu pada usia 25. Pada usia 40 tahun, dia sudah berada di tingkat ke-9 Xuanwu, tetapi dia berusia lebih dari 100 tahun, dan dia masih tidak bisa memahami misteri seni bela diri hari itu. Pada akhirnya, dia tidak bisa menginjakkan kaki di alam Tianwu, dan dia tidak bisa merasakan perasaan melayang di langit. Akhirnya terciptalah tubuh bela diri seni, King Kongshu, meski belum masuk Tianwu, tapi Anda juga bisa berjalan di udara dan merasakan misteri berjalan di langit. Ya,
Mereka semua ditolak oleh lelaki tua itu. Sekarang teknik Yukong ada di makam orang tua, menunggumu datang dan mendapatkannya. Tapi kerja kerasku, sangat banyak orang bisa mempelajarinya. Jika kamu ingin mendapatkan teknik Yufeng, itu tergantung kekuatanmu. Ternyata itu dia. Setelah melihat tulisan tangan di batu nisan, Su Mei terkejut. Su Mei, apakah kamu mengenalnya? Zhou Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tetapi sebelum Su Mei dapat berbicara, Bai Tong memimpin dan berkata, jika tebakan Anda benar, senior ini adalah ahli nomor 1 di Qingzhou, Pak Tua Yukong, yang merupakan ahli nomor 1 di Qingzhou 100 tahun yang lalu. Bab 58. Pak Tua Yukong, ternyata dia. Kakak Long dan Tiger kaget, jelas mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Teknik Yukong adalah keterampilan unik dari Pak Tua Yukong, tetapi hanya sedikit orang yang tahu nama seni bela diri itu, jadi melihatnya sekarang, ini pasti kuburan Pak Tua Yukong, jelas Su Mei. Aku tidak menyangka senior ini dimakamkan di sini. Pantas saja tidak ada yang tahu keberadaannya. Ye Taozi juga menghela nafas. Lihat, ada sesuatu di bawah prasasti itu. Pada saat ini, Zhang Tingzi tiba-tiba berseru, dan berlari menuju prasasti sambil berbicara. Saat ini, orang juga memperhatikan bahwa memang ada kotak kayu di bawah prasasti. Ketika dibuka, semua orang sangat gembira. Cahaya keemasan di dalam kotak berkedip-kedip, dan semua manik-manik di dalamnya sebenarnya adalah manik-manik roh. Meskipun kotaknya tidak besar, ukuran manik-maniknya juga sangat kecil, jadi setidaknya ada ratusan manik-manik, dan setiap orang dapat membaginya menjadi lebih dari selusin bagian, dan kali ini benar-benar untung besar. Tetapi ketika Brother Dragon dan Brother Tiger dengan gembira berbagi manik-manik roh, Chu Feng berjalan ke ujung tebing, melihat ke bawah, dan sedikit mengernyit. Tebing itu sangat dalam, tetapi di tepi tebing, ada beberapa tanaman merambat yang menggantung hingga menghilang ke dalam kabut. Kabut menutupi segalanya, dan dia sama sekali tidak bisa melihat dunia di bawah, tapi Chu Feng samar-samar bisa merasakan niat membunuh yang pekat meresap di bawah kabut. Teknik Yukong adalah keterampilan bela diri yang aneh. Pada awalnya, lelaki tua Yukong mengandalkannya untuk berjalan di udara dan melakukan perjalanan ribuan mil sehari. Meskipun dia belum memasuki ranah Tianwu, dia sudah memiliki keagungan dari alam Tianwu, yang benar-benar membuat iri. Dia hanya ada satu hasil, dan itu menolak. Jadi Yukongshu telah hilang selama 100 tahun. Beberapa orang memperkirakan bahwa Yukongshu dapat diklasifikasikan sebagai setidaknya keterampilan bela diri peringkat ke-7, tetapi Anda harus tahu itu di wilayah Qingzhou saya, keterampilan bela diri terbaik hanyalah keterampilan bela diri tingkat 6, dan sekolah Azure Dragon saya, bahkan bukan keterampilan bela diri tingkat 6. Kali ini, jika seseorang berhasil mendapatkan teknik Yukong, itu akan menjadi keuntungan besar. Sayang sekali kekuatan kita tidak cukup, dan kita melewatkan keberuntungan besar ini. Melihat awan dan kabut di bawah, mata Su Mei berkedip, dan dia mengatupkan mulut kecilnya, merasa sangat menyesal. Orang tua Yukong ini benar-benar sangat kuat. Zhou Feng belum pernah mendengar nama orang tua Yukong itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia seperti anak malang yang tumbuh di desa pegunungan terpencil dan tidak mengerti apa-apa. Adapun Su Mei dan yang lainnya, mereka adalah wanita muda dari keluarga kaya yang tumbuh di kota. Meskipun mereka seumuran, mereka dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar mereka dan memiliki pengalaman jauh lebih banyak daripada dia, dan di fakta itu benar. Guru nomor 1 di Qingzhou saat itu, apakah menurutmu itu lelucon? Saat itu, bukan giliran kita untuk memasuki kuburan ini untuk memancing di perairan yang bermasalah, bahkan sekte Naga Azur dan sekte Qianfeng akan didiskualifikasi, dan dunia akan didominasi oleh sekte kelas 1 pada saat itu, jadi saya ini hanya saja kita beruntung,
kata Su Mei. Setelah mendengar kata-kata Su Mei, mata Chu Feng menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dia menatap tajam ke lautan kabut di bawah, dan tiba-tiba punya ide gila. Seni langit kerajaan yang berusia 100 tahun kemungkinan besar berada di awan di bawah, dan dia tidak punya alasan untuk melewatkannya. Bang! Tapi pada saat ini, suara keras datang dari balik tebing. Melihat ke arah Su Mei dan yang lainnya, wajah mereka berubah drastis, dan bahkan Chu Feng sedikit mengernyit. 6 pria jangkung, masing-masing dengan fitur halus dan sikap mengesankan yang luar biasa, semuanya mengenakan jubah biru, memancarkan aura seni bela diri spiritual tingkat 8. Ini tampaknya adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon, dan ada kenalan di antara mereka, siapa Yao Ziyuan yang pernah terlibat dengan Chu Feng sebelumnya. Hei, aku tidak menyangka seseorang datang ke sini dulu. Sepertinya ini masih bayi, bagaimana bisa datang ke sini? Siapa yang tahu siapa yang lulus bagaimana dengan metode kelompok mayat darah? Para murid inti itu sangat terkejut ketika mereka melihat Chu Feng dan yang lainnya, tetapi dapat dilihat dari kata-kata mereka bahwa mereka sama sekali tidak menganggap serius Chu Feng dan yang lainnya. Ini benar-benar jalan sempit menuju Yuanjia, saudari Su Mei, kita bertemu lagi. Saat ini, Yao Ziyuan berkata dengan senyum jahat. Su Mei? Mungkinkah ini adalah adik perempuan Suro, dan merekalah yang berbicara dengan tidak sopan kepadamu? Melihat ini, seseorang bertanya. Itu benar, itu mereka, terutama anak itu, yang benar-benar berani. Yao Ziyuan mengarahkan jarinya ke arah Chu Feng yang berada di atas tebing, dengan cibiran di sudut mulutnya. Ziyuan, bagaimana kamu ingin berurusan dengan anak itu? Kami akan membantumu. Tatapan orang lain menjadi dingin dan dingin. Sebagai murid inti, tidak dapat ditoleransi bagi mereka untuk tersinggung oleh murid batin. Kami diperintahkan oleh kakak senior Leng untuk mengumpulkan manik-manik roh dari tebing di setiap lorong dan membunuh siapa saja yang menghalangi kami, kata Yao Ziyuan. Yao Ziyuan, sebagai sesama murid, kamu berani membunuh kami. Su Mei memarahi. Sekte yang sama? Mengapa sesama sekte tidak memakai kostum sekolah Azure Dragon? Selama mereka tidak memakai kostum sekte, mereka tidak menganggap serius sekolah Azure Dragon, dan mereka tidak menganggap diri mereka sendiri sebagai murid sekolah Azure Dragon. Untuk orang-orang seperti itu, kita harus menyingkirkan mereka. Menikmatimu, hehe. Pada titik ini, senyum tak tahu malu muncul di sudut mulut Yao Ziyuan. Kamu. Mendengar kata-kata ini, wajah Su Meiki menjadi pucat, dia benar-benar marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yao Ziyuan akan sangat tidak tahu malu minggu ini. Ziyuan, ini tidak baik. Lagi pula, dia juga saudara kandung Suro. Murid inti lainnya angkat bicara. Terlepas dari apa yang dia katakan, matanya sudah lama gelisah dengan tubuh batu giok Su Mei. Semuanya, saya pikir Anda harus tahu bahwa Suro adalah wanita tercantik di sekolah Azure Dragon saya. Hanya saja Suro sombong dan kita tidak bisa dekat dengannya. Dia ditakdirkan untuk merindukannya, adik perempuan, Su Mei, tidak peduli penampilan atau sosoknya. Mereka tidak lebih buruk darinya, dan dia pasti akan menjadi peri ketika dia besar nanti. Sekarang dia memiliki kesempatan besar, bukankah kalian semua mau? Rasakan kecantikan mungil ini. Yao Ziyuan terus terang, dan dia langsung menyatakan niatnya. Haha, saudara Ziyuan, karena kita telah mencapai titik ini, mengapa ragu, momen malam musim semi bernilai 1000 emas. Akhirnya, salah satu dari mereka tidak sabar untuk memaksa Chu Feng dan yang lainnya datang. Dan adegan ini, belum lagi Bai Tong dan yang lainnya, bahkan Su Mei mengerutkan kening dan menjadi sangat gugup. Keenam murid inti, ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Bab 59 Pertempuran Sengit. Kakak senior, kamu hanya ingin manik-manik roh,
Semua manik-manik roh di sini diberikan kepadamu, bukan? Kenapa kamu tidak ingin mati, kan? Kamu bisa berlutut dan memohon belas kasihan, bersujud 100 kali kepada kami, dan kami akan mempertimbangkan untuk memberimu 2 nyawa. Yao Ziwan dan 6 lainnya mendekati Chu Feng dan yang lain sambil mendekati Chu Feng dan yang lainnya, dia memandang keduanya dengan menggoda. Dan pada saat ini, saudara naga dan saudara harimau benar-benar tergerak menghadapi pilihan hidup dan mati, meskipun mereka tahu bahwa meskipun mereka berlutut dan memohon belas kasihan, pihak lain mungkin tidak akan mengampuni mereka, tetapi mereka tetap ingin mencobanya dan melakukan upaya terakhir untuk bertahan hidup. Bailong Baihu, jangan kehilangan anggota Liga Sayapku. Melihat mereka berdua benar-benar akan berlutut, Su Mei berteriak marah. Namun meski begitu, mereka tidak bisa menghentikan mereka berdua untuk perlahan menekuk lutut dan menurunkan pinggang ke depan. Mereka sepertinya telah membuat keputusan. Sebagai seorang pria, dia memiliki martabat. Tapi pada saat ini, Chu Feng datang. Setelah dia melirik saudara naga dan saudara macan, dia berjalan di depan beberapa orang dan menyapu matanya yang tak kenal takut ke arah 6 inti. Murid berkata, apakah kamu tahu bahwa kamu telah melakukan kejahatan besar? Nak, apa maksudmu? Mendengar kata-kata ini, Yao Ziwan dan yang lainnya, yang sangat bangga, tidak dapat menahan keterkejutan. Di sisi lain, Chu Feng tersenyum aneh, menyipitkan matanya dan berkata, maksudku, jika kamu berani memiliki pikiran jahat tentang Su Mei, kamu melakukan kejahatan besar. Dan kecepatannya sangat cepat sehingga dia hampir terbang di depan 6 murid inti dalam sekejap mata. Perubahan seperti itu bahkan mengejutkan Yao Xiuan dan yang lainnya yang masih memaksakan sebelumnya. Telapak tangan ilusif. Chu Feng mengedarkan seninya yang mendalam, dan menembak beberapa telapak tangan terus-menerus, dan bayangan telapak tangannya meledak, membuatnya sulit untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang salah dan mana yang benar. Untuk telah mengolah ilusori palm sedemikian rupa, memang ada beberapa cara. Tapi nak, kamu terlalu meremehkanku, dan hari ini aku akan memberitahumu kesenjangan antara murid inti dan murid inti. Terkejut. Bagaimanapun, murid inti adalah orang-orang yang telah melihat dunia, jadi mereka dengan cepat menyesuaikan mentalitas mereka, menggunakan seni yang mendalam, dan juga menampilkan seni bela diri tahap ketiga mereka, melawan Chu Feng ke tempat yang sama. Tapi konfrontasi ini tidak masalah, itu mengejutkan mereka berenam lagi. Seorang murid sekte dalam dan hanya seorang seniman bela diri roh tingkat ke-6, dengan hanya satu aura, bisa memilih mereka berenam tak terkalahkan. Agak tidak bisa diterima. Secara khusus, serangan mereka jelas dari belakang, tapi Chu Feng tampaknya memiliki mata di belakangnya, dan dia bisa dengan mudah menghindar tanpa melihat, yang membuat mereka merasa sangat aneh. Anak ini telah berlatih seni yang mendalam, jangan ceroboh, gunakan semua kekuatanmu untuk membunuhnya, jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Yao Ziwan, yang pernah bertarung melawan Chu Feng sebelumnya, tahu bahwa Chu Feng tidak mudah, dan dia tidak ingin membuang lebih banyak waktu dengan Chu Feng, jadi dia memimpin 4 tahap seni bela diri ditampilkan. Dia membuka tangannya, hembusan angin muncul, dan kekuatan yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Dia meninju Chu Feng tiba-tiba. Pukulan ini sangat cepat, hampir secepat kilat, bahkan Chu Feng tidak bisa menghindarinya. Dan pukulan ini sangat kuat, jika mengenai, Chu Feng pasti akan berada dalam bahaya. 4 tingkatan seni bela diri, jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang mengetahuinya. Namun demikian, Chu Feng tidak takut sama sekali, dia hanya menggenggam tinjunya, dan melihat kilatan petir, dan mereka bertabrakan dengan Yo. Tangan besi Siwan. Ledakan. Saat kedua tinju saling berhadapan, tidak hanya terdengar raungan yang menusuk telinga, tapi juga semburan riak. Ketika keduanya terguncang,
Bahkan 5 orang lainnya mundur beberapa langkah. 3 gaya petir, anak ini benar-benar telah menguasai tahap keempat dari seni bela diri sekolah Azur Dragonku. Ayo serang bersama, anak ini akan tersingkir hari ini. Pada saat ini, yang lain akhirnya menyadari kekuatan Chu Feng dan tidak berani tanpa kecerobohan sedikitpun, mereka menunjukkan keterampilan unik mereka satu demi satu. 6 seni bela diri tahap keempat yang kuat, dan mengepung Chu Feng satu demi satu. Zilala. Dikatakan bahwa 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan, hanya Chu Feng, yang berada di tingkat 6 seni bela diri spiritual, tidak tahan dengan serangan habis-habisan dari 6 tingkat 8 seni bela diri spiritual seni. Menghadapi situasi ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan yang pertama dari 3 gerakan guntur untuk menghindari serangan Yao Xiuan dan yang lainnya dengan kecepatan absolut, tetapi siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa Chu Feng sudah dirugikan. Chu Feng, aku akan membantumu. Pada saat ini, Su Mei dengan tegas melompat masuk. Dan saat ini, tubuhnya bersinar seperti batu giok, dan setiap gerakan dan gaya akan membuat udara bergetar, dan gadis ini sebenarnya bisa menguasai 4 seni bela diri. Aku juga akan ikut. Segera setelah itu, Bai Tong juga melompat ke lingkaran pertempuran. Meskipun dia tidak pernah berlatih seni yang mendalam, dia telah menguasai 4 tingkat seni bela diri dan melakukannya dengan sangat mahir. Meskipun pihak lain adalah murid inti, mereka semua berada di tingkat ke-8 Lingu, jadi setelah Su Mei dan Bai Tong bergabung, tekanan Chu Feng memang berkurang. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng melakukan serangan balik lagi dan meluncurkan serangkaian serangan sengit terhadap Yao Xiuan di bawah penganiayaan Chu Feng. Murid inti yang bermartabat Yao Xiuan mundur dengan mantap dan benar-benar ditekan oleh Chu Feng. Bang! Akhirnya, kilatan guntur melintas, dan Chu Feng meninju dada Yao Xiuan, yang menghancurkan dada murid inti dan membuatnya terbang sejauh 5 kaki. Merasakan sakit parah di dadanya, Yao Xiuan menyeringai kesakitan, dan ingin berdiri, tetapi menemukan bahwa dia telah kehilangan kemampuan ini saat ini, dan dia terluka parah oleh pukulan Chu Feng. Yang paling membuatnya takut adalah bahwa Chu Feng berjalan ke arahnya perlahan, dan setiap kali langkah kakinya jatuh, hatinya akan bergetar hebat, seolah-olah ini bukan langkah kaki Chu Feng, tetapi langkah kaki dewa kematian. Anak ini, bagaimana dia bisa begitu kuat? Apakah dia masih manusia? Yao Xiuan sangat tidak mau. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng sangat kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan begitu kuat sehingga dia akan bertarung sendirian. Dia hampir tidak ada tandingannya sama sekali. Terutama Chu Feng saat ini hanya di tingkat ke-6 Lingu. Jika Chu Feng sama dengannya, di tingkat ke-8 Lingu, dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat Chu Feng nantinya. Bukankah itu Yuan Wu? Yang kuat manusia di alam, dia juga bisa bertarung? Wow! Tapi pada saat ini, ada jeritan tiba-tiba. Melihat ke belakang, wajah Chu Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit berubah. Dia melihat bahwa Bai Tong telah terluka parah oleh murid inti, dan seteguk besar darah memuntahkan, menodai wajahnya, roknya merah. Bai Tong. Melihat Bai Tong terluka parah, dan Su Mei juga terkejut. Pada saat ini, 5 orang lainnya menembak bersama, dan dengan momentum pengepungan, mereka mengulurkan 5 tangan hitam ke Su Mei bersama, dan apa yang mereka serang lokasi tubuh sebenarnya adalah zona terlarang tubuh batu giok Su Mei. Bab 60 bentuk ketiga guntur. Mencari kematian. Melihat pemandangan seperti itu, kulit Chu Feng tiba-tiba berubah, dan itu sangat dingin. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, dan dengan raungan, guntur dan kilat keluar dari tubuhnya. Ular petir melonjak, mengelilingi tubuh Chu Feng seperti zat, dan berputar dengan pikirannya, itu berubah menjadi 5 naga petir, meraung ke arah 5 murid inti. Semuanya terjadi terlalu cepat, hanya dalam sekejap mata,
Bahkan Sumei tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dia hanya merasa bahwa matanya langsung diselimuti oleh cahaya guntur yang menyilaukan, dan riak energi yang kuat mengguncangnya beberapa meter. Dan dia jatuh ke tanah. Dan ketika dia mengangkat kepalanya untuk menunggu dan melihat, cahaya guntur telah memudar, tetapi pemandangan di depannya membuatnya kewalahan. Dia terkejut menemukan bahwa 5 murid inti yang mengepungnya sebelumnya telah jatuh ke tanah. Dan jubah biru mereka telah benar-benar terbakar, tubuh mereka telah terbakar hingga gelap gulita, mereka telah kehilangan nafas untuk waktu yang lama, dan tubuh mereka masih berbau terbakar. Tampak kematian sangat menakutkan. Ini. Pada saat ini, wajah Yao Xiwan sepucat kertas putih, bibirnya bergetar, matanya terbuka lebar, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya suara itu berseru, mungkinkah apakah ini adalah bentuk ketiga dari 3 jurus guntur? Dalam legenda. Setelah mendengar kata-kata Yao Xiwan, Sumei tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi bibirnya. Sepasang mata yang indah tidak bisa menahan kedipan, dan 2 baris bulu mata yang panjang itu juga sedikit gemetar, menunjukkan keterkejutan yang tiada tara. Adapun Bai Tong, Brother Dragon dan Brother Tiger, Ye Taozi, Xiang Tingzi, dan yang lainnya, mereka membuka mulut mereka dengan takjub. Chu Feng telah mengembangkan jurus yang belum pernah dikembangkan oleh siapapun kecuali pendiri sekte. Jenis ini hal yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka salah, meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan Chu Feng berkali-kali, dikagumi oleh bakat Chu Feng berulang kali, dan mengubah pandangan mereka tentang Chu Feng berulang kali. Tapi kali ini mereka benar-benar menemukan bahwa mereka masih meremehkan Chu Feng. Pemuda yang lebih muda dari mereka ini tampaknya memiliki bakat di luar imajinasi, begitu kuat sehingga menyengat saraf mereka lagi dan lagi, membuat mereka takjub. Membunuh 5 murid inti dengan 1 pukulan, Chu Feng tidak mengalami banyak fluktuasi, karena cepat atau lambat dia akan memahami 3 bentuk petir, dan hari ini dia baru saja memperoleh kesempatan melalui kemarahan. Adapun kekuatan, dia juga mengharapkannya, karena bentuk ketiga, tetapi setara dengan gerakan seni bela diri 5 tahap. Langkah, Chu Feng menyelesaikan krisis Sumei, lalu berbalik lagi, dan berjalan menuju Yao Xiwan selangkah demi selangkah. Kamu berani membunuh murid inti? Kamu sudah mati. Melihat Chu Feng yang membunuh, Yao Xiwan tahu bahwa dia dikutuk, jadi dia tidak memohon belas kasihan. Zilala! Tiba-tiba, Chu Feng menyerang dengan 1 telapak tangan, dan petir tebal keluar dari telapak tangannya, mengenai kaki kiri Yao Xiwan. Sensasi terbakar yang membakar dan merobek membuat Yao Xiwan melolong, lalu melihat ke kaki kirinya, yang hangus dan sama sekali tidak berguna. Kau bajingan, dia ingin mengutuk, tapi ketika kilat lain melesat ke kaki kanannya, yang dia keluarkan adalah jeritan lain. Segera setelah itu, Chu Feng melakukan 3 posisi petir dan petir 2 kali berturut-turut, secara paksa melumpuhkan anggota tubuh Yao Xiwan. Rasa sakit yang parah menyebabkan wajahnya berputar menjadi bola, dan air mata serta ingus mengalir keluar. Chu Feng, bunuh aku jika kamu punya nyali, bahkan jika aku hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat Chu Feng yang akhirnya berjalan di depannya, mata Yao Xiwan penuh amarah. Hehe, aku akan membunuhmu jika kamu memintaku untuk membunuhmu. Chu Feng tiba-tiba tertawa, sangat keras, tidak ada yang tahu apa yang dia tertawakan, tetapi tawa semacam ini membuat Yao Xiwan sangat gelisah. Ingat, yang lemah bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan mati. Zilala! Tiba-tiba, Chu Feng menembakkan petir dengan jari-jarinya, yang benar-benar menembak ke mulut Yao Xiwan, membakar lidah Yao Xiwan dan menghanguskan bibirnya. Hanya tangisannya yang sangat menyakitkan yang terdengar, tapi dia tidak bisa lagi mendengar kata-katanya, dan akhirnya pingsan. Melihat pemandangan seperti itu, Bai Tong dan yang lainnya tidak bisa menahan menelan air liur mereka,
tenggorokan mereka berguling-guling sebentar, dan banyak keringat dingin merembes keluar dari dahi mereka. Metode Chu Feng agak kejam, begitu kejam sehingga mereka merasa menggigil di hati mereka, dan diam-diam bersumpah di dalam hati mereka bahwa mereka tidak akan pernah menjadi musuh dengan Chu Feng di masa depan, karena lawan seperti itu terlalu menakutkan. Tapi ketika semua orang berkeringat untuk tindakan Chu Feng, mereka tiba-tiba menoleh, dan dengan senyum cerah dan cerah di wajah mereka, mereka berkata, "Saya bertindak dengan bijaksana, manik-manik roh di tubuh mereka masih sekarang, tampaknya. Mereka mengumpulkan banyak, sekitar 1.200, mari kita bagi." Ketika Chu Feng mengatakan ini, Su Mei dan yang lainnya terkejut lagi, dan mereka tahu tanpa melihat berapa banyak manik-manik roh yang ada di tubuhnya, ini terlalu kuat. Dan menurut apa yang dikatakan Chu Feng, ketika mereka pergi untuk mencari mayat yang dikarbonisasi, mereka menemukan bahwa manik-manik roh masih ada di sana, tetapi Taskian Kun yang mereka masukkan ke dalam manik-manik roh telah disempurnakan, dan jumlah manik-manik roh benar-benar 1.000 lebih dari 200. Chu Feng, kami telah memanen total 1.380 manik-manik roh kali ini, dan kami bisa mendapatkan begitu banyak manik-manik roh berkat Anda. Kami masing-masing membagi 100, dan sisanya 680 semua manik-manik roh milik Anda. Ye Taozi membawa segenggam besar manik-manik roh ke Chu Feng. Dan Chu Feng tidak sopan, dan tas kosmos di pinggangnya bekerja dengan mantra, dan dia menyimpan 600 manik-manik roh, sedangkan 80 sisanya, dia menyerahkannya kepada Su Mei. "Apa yang kamu lakukan?" Su Mei bingung. "Apa yang aku berutang padamu, apakah itu manik-manik roh yang kamu pinjamkan padaku sebelumnya atau Taskian Kun yang kamu berikan kepadaku? Aku tidak bisa meminta apa-apa. Apakah kamu begitu jelas denganku?" Su Mei sedikit tidak senang. "Tidak jelas, ini disebut pembayaran kembali, dan aku akan merasa tidak nyaman jika kamu tidak menerimanya." Chu Feng memaksa segenggam besar manik-manik roh ke tangan Su Mei. Melihat Chu Feng seperti ini, Su Mei pertama-tama memutar matanya ke arah Chu Feng, lalu melengkungkan bibirnya, tetapi tetap memasukkan 80 manik-manik roh ke dalam tas Qian Kun. Hadiah dari perjalanan ini sangat besar, di luar imajinasi mereka. Namun, orang juga tahu bahwa itu semua berkat Chu Feng sehingga mereka bisa mendapatkan begitu banyak manik-manik roh. Jika bukan karena Chu Feng, mereka bahkan tidak akan memilikinya. Kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, ketika sekelompok orang dengan senang hati bersiap untuk kembali, Chu Feng yang berjalan di ujung tiba-tiba menutup gerbang batu, dan dia masih berdiri di ujung tebing. "Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila?" Melihat ini, Su Mei kaget, dan langsung menyadari sesuatu, dan bergegas kembali, tapi sudah terlambat. "Tunggu aku di kota kuno hutan belantara, dan aku akan kembali dan mencarimu." Chu Feng tersenyum sedikit, dan kemudian mendengar, "Bang, pintu batu telah ditutup." Tidak peduli berapa banyak Su Mei mengetuk, itu tidak bisa dikocok sedikit pun, juga tidak bisa dibuka lagi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya. Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 1 dari novel Martial God Asura. Selamat mendengarkan.